Bos, katanya nih, aksesoris atau properti yang kita pakai bisa bikin penampilan kita terlihat lebih baik atau menarik. Apalagi kalau properti yang kita gunakan memang dari bahan yang berkualitas. Nah, di tangan seorang Galih, sebuah produk berbahan dasar kulit nggak cuma bikin gengsi penggunanya, tapi juga naikin value produknya. Produk tas dan dompet kulitnya kini nggak cuma dikenal di Indonesia saja, melainkan juga di mancanegara. Halo bos, dari desa produk lokal bisa sampai mancanegara. Ingin tahu kisah selengkapnya seperti apa? Hanya di Cuan Bos. Setuju nggak nih bos? Siapapun yang datang ke sini bisa auto kalap kalau lihat deretan produk kulit seperti dompet dan tas ini. Pilih yang mana ya? Modelnya cakep-cakep ya bos. Ini otentik punya dari Mas Galih loh. Produk kulit berkualitas dari Bulu Lawang Malang, Jawa Timur. Mas Galih nggak sembarangan dalam mengeluarkan sebuah produk bos. Riset dan pengembangan yang matang jadi kuncinya. Tren market yang sedang berkembang jadi fokus analisanya. Apakah produknya bisa memiliki kualitas yang sama dengan harga yang lebih terjangkau? Atau kualitas produknya yang lebih baik tapi dengan harga yang sama? Maka lahirlah brand Alona, tas dan dompet kulit untuk kaum hawa. Karena banyaknya permintaan dari customer yang ingin produk-produk wanita, akhirnya waktu itu kami inovasi, kami coba satu model dengan nama brand Alona itu. Nah ternyata semua tas Jinawo di 1 bulan pertama waktu itu kami mampu menjual ribuan piece dari produk Alona. Nah, Mincuan kasih spill sedikit nih, bocoran harganya. Beberapa produk dompet dibanderol dengan harga sekitar 170-an ribu atau lebih. Sedangkan tasnya mulai dari 400 ribuan. Prediksi tren pun terus dilakukan untuk mengamati perkembangan pasar, bos. Untuk saat ini memang market itu kebanyakan trennya model-model woven. Jadi kulit woven itu kulit cetak, salah satunya seperti produk ini. Dan waktu itu kami launching selama 3 hari dan terjual selama ratusan piece untuk produk yang seperti ini. Keren ya bos, tiap produk yang di-launching gak pernah fail, selalu sukses di tiap gebrakannya. Nah, bukan tanpa alasan kan kenapa produk tas dan dompet kulit Mas Galih selalu tembus pasar. Itu karena Doi menerapkan 2 cara penjualan yang efektif dan efisien. Pertama, B2B alias business to business. Doi menyediakan sistem dropship dan reseller bagi siapapun yang ingin menjual produk tanpa harus memproduksinya. Jumlah penjualannya pun meningkat. Selain itu, Doi juga membuka kerjasama dengan beberapa korporasi. Klien BUMN yang menggunakan produknya udah nggak terhitung jumlahnya saking banyaknya. Yang kedua, B2C atau Business to Customer, yaitu penjualan yang menyasar langsung ke konsumen. Misalnya nih, melalui marketplace, media sosial, dan tentu saja toko offline seperti ini. Kabarnya nih, produk Mas Galih juga sudah sampai ke negeri jiran dan beberapa negara Eropa loh. Duh, Mincuan jadi bangga dan terharu deh kalau produk anak bangsa bisa berjaya di mancanegara. Bos, untuk mendukung semua keberhasilannya, Mas Galih pun ketat banget dalam menjaga kualitas produknya. Nah bos, jadi bahan yang kami gunakan itu adalah jenis sapi full grain leather. Yang mana full grain leather ini adalah jenis kulit sapi asli paling premium. Namun, kami juga tetap melakukan quality control ketika produk itu akan kami proses. Salah satunya seperti ini. Jadi ini adalah contoh dari produk yang memang nggak bisa kami pakai untuk menjadikan sebuah produk seperti ini. FYI nih bos, sebenarnya Alona bukanlah satu-satunya brand yang dimiliki Mas Galih. Sebelumnya, Mas Galih sudah memiliki Raven, brand produk kulit yang modelnya khusus untuk kaum Adam. Prestasi penjualannya pun gak kaleng-kaleng bos. Kalau di total, omset gabungan keduanya fantastis bos. Kami di sini sebenarnya kan ada 2 entitas perusahaan ya. Yang Raven Creative Industry itu membawai channel marketing B2C. Itu penjualannya dari marketplace itu sekitar ya miliaran lah. Kemudian yang B2B
itu kita dapat pesanan dari corporate dan lain-lain, itu sekitar ratusan juta. Prestasi sekeren ini tentu punya titik awalnya ya bos. Berawal dari ekonomi keluarga yang terpuruk, Mas Galih memutuskan melanjutkan kuliahnya dengan biaya sendiri. Doi pun putar otak, sampai akhirnya mencoba berbisnis dengan berjualan barang-barang KW. Tapi Doi sadar semua akan lebih baik kalau punya brand sendiri. So, bersama kerabatnya, Doi mulai membangun bisnisnya bos. Sebagaimana pengalaman generasi perintis, Mas Galih pun mengalami kendala saat baru memulai usahanya. Sejak 2019 hingga sekarang, Mas Galih terus mengembangkan bisnisnya dengan rajin berinovasi. Gak jarang, Doi juga masih sering menghadapi berbagai kendala. Tapi Doi punya satu prinsip yang boleh dipakai nih. Jadi kita nggak boleh berhenti hanya di satu pintu gitu. Mungkin satu pintu ini kita nggak mengetok, satu pintu ini nggak terbuka, ya masih ada pintu-pintu yang lain. Percaya kan kalau produk lokal bisa go internasional? Siapa bilang kalau di desa nggak bisa berkreasi dan sukses? Selagi punya niat yang kuat, kesuksesan bisa lahir dari mana saja. Oke bos, tadi sudah melihat perjalanan usaha dari kami, dan ternyata usaha tanpa modal itu memang bisa. Yang penting kita menjaga relasi dan koneksi, integritas dan kepercayaan dari supplier, customer, ataupun karyawan kita. Dan yang penting, cuan bos!